Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatan. Yang paling agung dan paling mulia berharga bagi diri kita adalah nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Karena dengan nikmat iman ini seseorang bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dengan keimanan ini seseorang akan merasakan kebahagiaan yang belum bisa dirasakan kebahagiaan tersebut oleh orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada iman. Bahagia dengan ketaatan, bahagia dengan amal soleh, bahagia dengan kebaikan-kebaikan, yang mana jika dibandingkan dengan orang-orang yang merasakan kebahagiaan ketika melakukan suatu kemaksiatan, dosa, dan yang lain-lainnya, maka tentunya enggak sebanding ataupun tidak sebanding dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Kebahagiaan iman itu kebahagiaan yang luar biasa. Seseorang merasakan betul-betul bahagia ketika melakukan puasa di bulan Ramadan. Bahagia meskipun badannya lemas, meskipun dalam keadaan haus, dahaga, ataupun lapar, hatinya bahagia. Kenapa? Karena dia merasa melakukan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah latihan untuk bertakwa kepada Allah. Meskipun dia sendirian, tidak ada yang melihat, dan di situ ada berbagai macam makanan, tapi karena dorongan iman, dia pun merasa diawasi oleh Allah. Tidak akan makan, tidak akan minum meskipun sendirian. Di sini kalau kita lihat, terdapat di situ kebahagiaan yang luar biasa, terutama ketika sudah mendekati berbuka. Ini kita sih setengah gangsal. Engke nek setengah 6 niku pun wah masya Allah, nggih. Pun siap-siap pun maghrib niku senenge bukan main. Napa malih ingkang nyambuten saben injing wau. Napa malih sing nguli nukang nggih to. Haus, dahaga betul-betul. Tapi keranten niku wau dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Diwajibkan atas umat ini berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum umat ini juga puasa Ramadan. Sama, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya ketika kita itu mengingat firman Allah yang seperti itu, di situ sebagai penguat. Oleh karenanya ketika seseorang itu menghafal Al-Quran ataupun sering membaca Al-Quran dan paham maknanya, itu wasilah untuk menguatkan iman seseorang. Karena dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iman seseorang itu kuat dan tambah. Apalagi mentadaburi maknanya, betul-betul dia melakukan ketaatan kepada Allah itu betul-betul atas dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Puasa pun demikian. Nah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman itu. Oleh karenanya hendaknya iman itu kita pelihara. Kita pelihara, kita pupuk, kita aliri ya, dengan hal-hal yang dapat menambahi keimanan, dan kemudian dijaga iman itu, jangan sampai turun, jangan sampai dibiarkan begitu saja kemudian mati iman tersebut, jangan sampai. Oleh karenanya kita mempelajari kitab Tajdidul Iman itu dalam rangka merawat keimanan yang ada dalam hati kita, kemudian juga menjaga keimanan itu, jangan sampai ya melakukan hal-hal yang dapat menurunkan keimanan, bahkan mencabut keimanan seakar-akarnya. Nah, pada pertemuan sore niki pertemuan khataman sebenarnya, khataman kitab Tajdidul Iman. Kirangan niki sampun beleh wedhus napa beleh sapi. Nah nggih, tasih ucul zat wedhuse. Nggih. Nah, temriki pun akhir-akhir ini kita akan membahas hal-hal yang dapat menurunkan keimanan dari sisi eksternal. Kalau dari internal wonten 6 gitu. Al jahil, kebodohan, mantun ngoten al-ghaflah nggih. Al-ghaflah niku lalai, lengah, mantun ngoten al-i'rad, melengos, mboten purun kali ajarane Allah Subhanahu wa taala, ajarane Kanjeng Nabi mboten purun. An-nisyan, nisyan niku lupa nggih akan tujuan hidup, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, kemudian mengikuti hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Niki hal-hal internal. Kemudian hal-hal eksternal ada 3 macam. Yang satu sudah kita bahas, inggih punika setan. Setan yang membisiki, mengajak manusia, menggoda manusia untuk berbuat kejahatan, kedoliman, kemungkaran. Niku. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita bahas dengan yang ketiga. Yang kedua inggih punika ad-dunya wa fitnatuha. Dunia dan fitnahnya dunia. Niki saged menurunkan keimanan seseorang. Kemudian dunia yang dimaksud dunia niku nopo? Tidak hanya harta dunia mboten, tapi juga pangkat jabatan niku nggih masuk dunia. Kemudian wanita niku nggih masuk dunia. Kerabat, famili, kabilah nggih niku nggih dunia. Nggih, masa niku nggih dunia. Niku. Nah, temriki beliau mengatakan hadzal amilu khatirun jiddan. Faktor yang kedua ini yaitu dunia dan fitnahnya itu sangat berbahaya sekali, kata beliau. Fit ta'siri 'alal imani bin naqsi,
karena dia dapat mempengaruhi turunnya keimanan. Dan bisa jadi karena dunia juga iman seseorang niku copot, lepas seakar-akarnya, dilepas kemawon karena dunia. Bahaya banget niki. La siyama idza saratid dunya akbaru hammil insan. Apalagi ketika dunia itu jadi tujuan utama seseorang. Wa mablagha ilmihi, tujuan daripada yang dipelajari dia itu ya harta benda misalnya, tujuan yang dia ketahui, yang dia pelajari ya, ternyata adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Tentunya kalau tujuan seseorang itu dunia dan yang diprioritaskan adalah dunia, ingin mendapatkan dunia tersebut, maka dia caranya apapun ditempuh. Kalau sudah terfitnah dengan dunia, nopo mawon ditempuh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun ditempuh. Fa'ala qadri hirsihi 'alaiha wa raghbatihi waftitanihi fiha yakunu tasaquluhu 'anit ta'ati wal ibadah. Kurangnya iman seseorang karena terfitnah dengan dunia niku tergantung kalian kadar sejauh mana dia itu terfitnah kalian dunia. Kalau terfitnahnya itu cuma sedikit, nggih, berkurangi keimanane niku nggih sedikit. Paling gini niku wau ketika sholat kita tetap ngelampahi sholat berjamaah gangsal wedal, tapi terfitnah niku wau saged ketika sholat niku wau sing dipikirno dunyane, berarti ngurangi kadar kekhusyuan dia ketika waktu sholat. Padahal sebelum dia terfitnah dengan dunia itu ketika sholat khusyuk. Mantun ngoten, karena ada target, dikejar target, engkau riyo ya kudu dadi bajune. Waduh, terawih iki kok suwe, gak mari-mari, karepku iki mari terawih iki nerusno jahitane. Ngejar target niku nggih mempengaruhi, nggih mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat, nggih. Nah, dados pengaruh kurangnya keimanan seseorang karena terfitnah dengan dunia niku nggih dipengaruhi kali besar kecilnya dia terfitnah dengan dunia tersebut. Malasnya seseorang juga dalam melakukan ibadah itu juga dipengaruhi besar kecilnya terpengaruhnya dia dengan dunia. Kadang tiang niku males untuk ngelampai ibadah. Keranten niku wau. Keranten menurut dia the time is money, terus ngoten. Waktu adalah uang. Wis gak ono waktu kanggo ibadah iki gak ono. Nggih, rugi aku nek ngelakoni salat budal nang masjid pirang menit waktune iku wisan. Berkurang wisan. Gak iso aku terus ngebut, ngelembur dan sebagainya ngejar target untuk mendapatkan harta dunia. Lah temriki kita katakan tadi bahwasanya dunia itu tidak hanya harta. Tahta juga demikian, jabatan. Kalau orang terfitnah kalian jabatan, kalian kedudukan, cara nopo mawon ditempuh. Kedudukan, jabatan itu nanti menghasilkan dunia. Dan juga menghasilkan nopo? Menghasilkan pamor, kewibawaan seseorang. Nah, kalau kita lihat ketika seseorang terfitnah dengan jabatan, maka dengan cara apapun dia tempuh, entah dengan cara yang tidak baik, tidak halal, dengan cara menfitnah
menjatuhkan orang yang sedang menjabat saat ini misalnya, dengan tujuan nanti dia akan menempati jabatan tersebut. Entah difitnah orang tersebut, dilaporkan apa, dicari kesalahan-kesalahannya, ataupun dikasuskan, dibikin sandiwara supaya dia tanda tangan. Nah, dengan cara yang halus lembut, tidak tahu ternyata itu dikasuskan sebagai kasus korupsi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa naik, ya, menduduki jabatan tersebut. Nah, ini cara-cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Itu mengurangi keimanan tentunya. Berkurangnya keimanan pun, ya, sesuai dengan kadar kemaksiatan ataupun dosa yang dia lakukan. Ya. Kemudian juga mendolimi yang lainnya. Tujuannya yaitu tadi untuk mendapatkan jabatan tersebut, atau melakukan riswah, menyogok, ya, demi untuk mendapatkan jabatan itu. Nah, ini merupakan fitnah. Fitnatu ad-dunya. Kalau kita lihat, memang dunia itu sempit, ya. Sempit. Kalau tiang niku saingan mergo dunya, nggih, rebutan kados kursi, nggih, rebutan kursi niku nggih karena sempit, karena dunia itu, ya, bisa dimiliki oleh seseorang, ya, karena pindah dari yang lainnya, ya kan? Oleh karenanya ketika sempit itu banyak, ya, yang orang-orang yang rebutan kalian dunia niku sikut-sikutan, jegal-jegalan, karena sempit. Benten kali akhirat. Kalau akhirat niku luas. Kalau orang tujuan hidupnya itu akhirat, niku kali sedereke, kali tanggane, sami-sami tujuane akhirat, kali koncone, barang niku nggih sae. Sae. Karena akhirat itu luas, tidak akan berjubel-jubel sikut-sikutan mboten. Kanten tujuane pados ridane Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten tiyang iri hasad ngoten. Saya malah nek pengen seperti orang yang telah melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak, ahli ibadah, duwe kanca senengane poso sunnah, salat jamaah nggih rutin, hadir kajian nggih rutin, ngamalaken dalam kehidupan. Matur ngoten dalam hati pengen seperti dia. Saya niku. Nih, niki disebut dengan ghibthah. Ghibthah niku ingin, ya, seperti orang lain, ya, seperti, ya, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan orang lain tersebut, tapi bukan dengan cara mencelakai orang tersebut, ya. Dia usaha ingin mendapatkan kenikmatan tersebut, dia berusaha tanpa jengkel dengan orang tersebut. Nah, niki saya sinten mawon ketika melakukan sholat 5 waktu, berjamaah misalnya, yang satu berdiri di samping yang satunya, sedanten niku wau sedanten ngadep ngene Allah Subhanahu wa taala, monggo berlomba-lomba untuk bisa khusyuk betul-betul seakan-akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Nggih. Luas masalah akhirat niku. Tidak harus, nggih, sikut-sikutan antara yang satu dengan yang lainnya, berebutan mboten. Karena luasnya akhirat mereka. Dan setiap kita nanti juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Mereka. Nah, niki terkait dengan tahta. Kemudian terkait dengan wanita. Nah, temriki bisa jadi wanita niki wanita yang bukan ada hubungan kekerabatan dan tidak ada hubungan mahram dan bukan istrinya. Ketika seseorang terfitnah dengan wanita,
Bisa jadi dia akan berkholwat dengan dia, berduaan dengan dia, padahal belum akad. Ya. Dan bisa jadi naudzubillah melakukan suatu perzinahan dengan wanita yang tidak halal baginya. Nah, sedanten niki fitnah dunia niku bahaya, menurunkan keimanan. Ada yang menurunkan keimanan secara tidak signifikan, ada yang menurunkan keimanan secara signifikan. Kemudian bisa jadi wanita itu adalah istri kita misalnya. Ketika seorang suami terfitnah dengan istrinya, bagaimana Ustaz terfitnah dengan istrinya? Saking senenge ambek bojone, nopo mawon sing diperintahkan, sing dijaluk kali bojone niku, meskipun hal-hal yang dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan. Nggih. Pun adzan subuh kepireng padha meleke nggih. Ojo lah Mas, wis gak usah budal salat subuh sik, prei sik, salat jamaah kene ambek aku kene. Okay. Ketika misalnya ingin mengeluarkan zakatnya dari hartanya, wes gak usah Mas ditokno. Awak dhewe iki lho rencanane masa depane anak-anak iki dan sebagainya ini dan itu nyekolano anak, pengene kita nanti anak kita mau kita sekolahkan di tempat yang sekolahan yang favorit, yang mahal dan sebagainya. Masa depan anak ini masih panjang. Wis gak usah ditokno zakate. Nah, kalau seorang suami terfitnah dengan sang istri, tentunya dia akan nopo nuruti kemauan. Dan iki nggih mengurangi keimanan. Begitu juga sang istri ketika terfitnah dengan sang suami, ngelampahi sholat mboten kantuk, nutupi aurat mboten kantuk. Wis awakmu iku nek iso wis kaya arek-arek wedok saiki lah pakaiane. Nggih. Napa nggih celonoan sing ketat, mboten pakai jilbab, nggih. Keinginan suami seperti itu. Nah niki nggih subhanallah nggih, niki fitnah yang luar biasa bagi seorang, ujian yang luar biasa bagi seorang wanita jika mendapatkan suami yang tidak baik. Subhanallah, berat itu bagi seorang wanita. Dia bisa memberikan nasihat, menyadarkan dan sebagainya kepada sang suami, tapi sang suami itu namanya suami nggih, tentunya dia lebih dari punya power lah ya dibandingkan dengan seorang wanita. Ya, kalau tidak mau ya akhirnya nantinya juga akan firaq, cerai, dan cerai itu pun nantinya berpikir lagi seorang wanita nanti gimana dan sebagainya. Tapi gini, wow, kantun nek saged dua-duanya dilakukan, artinya mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menyadarkan sang suami, itu lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa, sudah usaha dengan cara merayunya, dengan cara yang bagus, tapi ternyata tidak bisa juga, ya tinggal dipilih, memilih ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tetap bersama dia. Nah, temriki niki fitnah dunia. Dan ini kata beliau khatirun jiddan, sangat berbahaya, leres niku. Makanya Ali bin Abi Thalib dinukil dari beliau mengatakan ad-dunya awwaluha anak. Dunia itu awalnya itu membikin susah, capek.
Tiyang pados dunya brana niku nggih kedah wonten usaha. Nggih, nglumpukno napa jenenge cita-citae pengen duwe dhuwit 100 juta. Niku nggih kerja kalau dia target dalam 2 tahun, setahun, betul-betul ngoyo tenan niku. Awwaluha anak, pertamanya itu berat capek. Ya. Kemudian wa akhiruha fana. Ternyata kalau sudah terkumpul tidak kekal dunia itu. Pun terkumpul 100 juta, dibangun no oma, pun dadi omahe api, meskipun cilik misalnya. Ketika sudah jadi, paling 10 tahun ternyata internetnya pun pecah-pecah, chat-chatnya pun mulai gogrok gitu, mulai bocor, okay. Terus atapnya pun mulai ngene ku wau dados mboten kekal, padahal oleh ngumpul niku wau dengan susah payahnya kemudian sudah terkumpul diwujudkan menjadi rumah, ternyata tidak kekal juga niku. Kemudian halaluha hisab, nek sampun gadai yatra kata halal, caranya mencarinya halal dan dia dimiliki oleh dia, ternyata nantinya juga akan dihisab. Kok nggopo duitmu, hartamu, untuk apa? Apakah kamu nafkahkan dalam jalan yang diridhai oleh Allah atau tidak? Dihisab kalian Allah SWT. Makanya orang fakir niku hisabe niku cepet dibandingkan kali tiang sing soge. Soalnya totalane kata, duitmu sing iko, tanahmu sing iko, omamu sing iko, hartanya dihisab kalian Allah. Dangu, haramuha iqab. Nah, harta yang haram, yang dia peroleh dengan cara yang haram, entah menipu, entah korupsi, entah mendolimi, merampas, merampok, itu pun ada hukumannya, iqab, ada hukumannya. Yang halal ada hisab, yang haram ada iqab. Kalau kita melihat itulah dunia. Kalau kita lihat seseorang jika tujuannya hanya dunia, dunia ternyata akhirnya juga fana. Kalau cuma untuk ingin mencapai dunia saja, dunia fana. Umur cepet, mboten kroso. Loro-loro lo, ternyata aku wis tuwek ya. Mboten kroso. Nah, kalau kita gunakan umur ini untuk mencari dunia kemawon, mboten mencari bekal untuk akhirat. Lho kang ginopo? Wong kita hidup di dunia niku hanya sementara. 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun niku pun doang. Panjenengan pengen kan nggih? Umur panjang ngoten, pengen nggih ya? Seneng urip dunya niki suwih ngoten seneng. Tapi ternyata orang-orang yang umurnya itu sampai 100 tahun, 100 tahun ke atas, ternyata itu resah. Ngoten. Tilem niku mboten saged, tilem jenek ngoten mboten saged. Nggih. Tilem mungkin jam pinten pun tangi. Iki wis subuh ta? Ngoten. Terus melek ngoten. Subhanallah. Jadi kalau sudah umur itu sudah tua, mata itu mau baca itu juga sudah nggak kelihatan, gitu. Ketika kekuatan juga demikian dipakai untuk qiyamul lail lama niku mboten kiyat, gitu. Nah niku ketika seseorang itu ibadah kungku ae, saiki mumpung jek enom golek duit, nah sing akeh masalah salat 5 waktu gampang kungku ae nek umur
umur 50 tahun, umur masa pensiun lah ku tak ibadah terus. Padahal umur sak monten niku wau sinten ingkang sumrap saged nyampe umur sak monten. Terus sinten ingkang jamin nek umur sak monten saged ibadah khusyuk, saged betul-betul menikmati ibadah. Nggih. Ternyata kenging asam urat, sikile mboten saged nekuk. Ketika sujud, ketika susah. Nggih. Nah, keimanan itu nggih butuh dibangun. Tidak kok umur segitu nanti itu dia betul-betul saged khusyuk, saged bener-bener merasakan kenikmatan ibadah, mboten saged. Karena iman itu nggih butuh proses. Butuh dari mulai muda dipupuk terus, nanti kalau sudah sepuh baru di situ betul-betul dia merasakan kenikmatan, keistiqomahan dia dalam melakukan ibadah mereka. Kemudian mriki Syekh mengatakan wallahu qad hadzarana, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memperingatkan kepada kita agar kita tidak terfitnah dengan dunia. Asyaddat tahzir, dengan peringatan yang keras. Qala Allah Ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu hanya sekedar laib, permainan kemawon. Isuk budal mulai sore nggih, isuk budal mungkin ketemu kanca-kancane di tempat kerja, guyon ngoten, kemudian melakukan aktivitasnya ngoten pulang. Walahwun, dan juga napa? Laib, permainan, walahwun, dan senda gurau. Itu kehidupan dunia. Isine ngoten niku. Nggih. Isine dunya namung ngoten niku. Senda gurau, ngoten permainan. Permainan ten dunya niki nggih mau macam-macam. Wonten sing dimubahaken, wonten sing diharamaken. Nggih, yang diharamkan juga banyak, dan banyak juga yang menyenangi niku. Wazinatun, dan perhiasan. Dunia itu perhiasan. Watafakhurun, dan menjadikan seseorang itu saling berbangga-bangga antara yang satu dengan yang lainnya. Bangga nek omahe gede, apik, magrong-magrong pinggir dalan, bangga, seneng. Bandingno ambek kancane sing omahe cilik, gedhek sisan, berbangga-bangga. Duwe sepeda motor apik, bangga. Bandingaken kali tanggane misalnya hanya punya sepeda yang lawas. Gini ku isine dunya, berbangga-bangga. Nggak ada kendaraan mobil sae, masya Allah bangga. Watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakasurun, dan berlomba-lomba fil amwali, untuk memperbanyak harta, banyak-banyakan harta. Wal auladi, dan juga anak-anak. Kamasali ghaisin, ibaratnya kehidupan dunia itu seperti halnya hujan. A'jabal kufara nabatuhu, yang mana hujan tersebut ketika turun dengan izin Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu hijau-hijau, yang menjadikan orang-orang kafir itu heran, terkagum-kagum dengan tumbuh-tumbuhan itu saking hijaunya. Allah di sini menyebutkan a'jabal kufara nabatuhu. Nek panjenengan belajar nahwu, temriko wonten fi'il, kata kerja. Kemudian temriko wonten fa'il, niku subjek. Temriko wonten maf'ul bih,
niku objek. Biasae niku kan fi'il, fa'il, maf'ul bih, kan ngaten nggih ya? Kata kerja mantun ngaten apa? Fa'ilipun, enggenipun subyeke, mantun ngaten objeke. Objeke niku biasae diletakkan di belakang. Kemudian subjeknya diletakkan di pertama. Tapi temriki Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan fa'ilnya. Nabatuhu a'jabal kufara nabatuhu. Jadi mengagumkan orang-orang kafir. Apanya yang mengagumkan? Nabatuhu, yaitu tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kenging napa tumbuhan-tumbuhan niku wau kok diakhirkan dalam perkataan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan itu tidak ada harganya. Nabatuhu, yang hijau royo-royo niku ibarataken dunya niku wau. Niku di mata Allah mboten enten reginipun, oleh karena itu ditaruh di akhir. Sedangkan al-kufara maf'ulnya niku didulukan daripada fa'ilnya. Summa yahiju, setelah kelihatannya hijau royo-royo, menyejukkan mata orang-orang kafir, terkagum-kagum ketika melihat tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ngapunten niku sinten? Sinten ingkang beto sepeda? Jamaah napa? Oh, jamaah nggih. Kemudian summa yahiju, ternyata fana. Kemudian kering tumbuh-tumbuhan niku wau sing ijo royo niku wau. Kering, yahiju mengering. Fatarahu musfarra. Kemudian nampak kuning, menguning. Summa yakunu hutama, kemudian ternyata hancur lebur pun. Nggih, gogrok kabeh pun. Pertamanya nampaknya bagus, lama kelamaan ternyata mengering, kemudian menguning, kemudian hancur lebur. Wa fil akhirah, adapun di akhirat nanti terdapat apa? Adzabun syadid, ada siksa yang pedih, siksa yang keras. Ada juga wa maghfiratun, ada ampunan minallahi, saking Allah Subhanahu wa taala, waridwan, dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih mawon. Kehidupan akhirat wonten siksa, siksa yang keras, wonten maghfirah, ampunan saking Allah, ada juga ridwan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih. Kalau orang orientasinya akhirat, tentunya dia memilih maghfirah dan memilih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya, di akhir diingatkan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Nah, temriki Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyadarkan kepada kita semuanya terkait dengan kehidupan dunia. Ampun ngantos kula panjenengan sedanten tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian jangan juga melupakan dunia, tidak mau dengan dunia, kemudian lari dengan dunia, artinya nggak mau kerja, nggak mau apa. Loh, kita itu hidup di dunia, butuh makan, butuh minum. Terus Allah juga dalam ayat yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa mengambil bagianmu dari duniamu. Bekerja juga, tapi jangan jadikan kalau sudah dapat harta dunia, jangan itu jadi tujuan. Gunakan dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kehidupannya Rasulullah dan juga para sahabat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan mereka sangat sederhana, tapi mereka mendapatkan bagian akhirat yang luar biasa dibandingkan dengan kita. Jauh. Kanjeng Nabi nate ketika beliau tidur di atas tikar yang kasar, kemudian bangun, membekas di sebelah kanannya, badan sisi sebelah kanan itu wonten bekasi kloso tikar terbuat dari pelepah kurma. Manten ngoten Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Kanjeng Nabi kados ngoten niku, Abdullah bin Mas'ud seakan perhatian tengene Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, seumpama saya bikinkan panjenengan tempat tidur nggih, kasur ingkang empuk cek mboten bekas tengene badan panjenengan. Jawabane Kanjeng Nabi, mali walid dunya, apa hubunganku dengan dunia? Sesungguhnya aku di dunia ini karogibin, seperti halnya orang yang sedang menaiki unta dalam keadaan bepergian, kemudian istadalla tahta syajaratin, ketika sudah menempuh perjalanan jauh, capek, istirahat, mampir di pohon yang rindang, kemudian di situ istirahat. Setelah istirahat, habis itu watarogaha, kemudian ditinggalkan melanjutkan perjalanan kembali. Jadi dunia itu adalah tempat untuk mampir saja mencari bekal untuk melanjutkan perjalanan kembali, karena di sana ada tujuan, yaitu akhirat. Jangan sampai dunia itu dijadikan tujuan utama, sudah tidak pindah-pindah ke alam yang lain. Tidak, di sana ada alam barzakh, di sana ada alam akhirat, yang mana perjalanannya lebih jauh lagi, lebih lama di sana dibandingkan hidup di dunia. Hanya mampir saja, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dulu Rasulullah bersama para sahabat ketika waktu perang Khandaq niku, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menggalih parit perang Khandaq niku. Nah, ketika para sahabat ada di bawah parit, kemudian mendapati di sana ada tanah yang keras seperti halnya batu. Para sahabat memukul tanah yang keras tersebut, tidak hancur sama sekali. Akhirnya mereka para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya mereka tidak bisa, nggak kuat untuk memecahkan batu tersebut atau tanah yang keras itu. Rasulullah pun mengatakan, iya saya turun. Rasulullah turun. Kemudian Rasulullah memukul batu itu dengan besi, ternyata lebur. Dipukul lagi, hancur sedikit demi sedikit, akhirnya pun hancur semuanya. Ketika Rasulullah memukul batu tersebut, ternyata terlihat ketika ngangkat besi itu tadi, Rasulullah SAW ternyata terlihat di perutnya niku nopo wonten watu diikat kangge nopo ganjel rasa lapar yang ada, yang beliau rasakan. Nah, Jabir bin Abdillah ketika melihat Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, Jabir bin Abdillah tidak tega. Akhirnya pulang menemui istrinya. Istrinya ditanya, di rumah kita mempunyai apa? Istrinya bilang, kita punya 1 sok gandum dan punya unta kecil. Unta tapi bukan ukuran yang jumbo ataupun besar, mboten, untanya masih kecil. Thayyib, kalau begitu saya sembelih untanya, nanti gandumnya saya giling, saya jadikan tepung, kemudian kita masak. Karena saya tadi melihat Rasulullah SAW
dalam keadaan lapar yang betul-betul lapar. Dan ternyata memang kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu sangat-sangat sederhana hidupnya. Kadang sedinten makan hanya 1 kali, kadang hanya ketemu kurma nggih dimakan kurma, seperti itu. Kehidupan mereka itu sangat-sangat sederhana. Bahkan pada saat seperti itu para sahabat juga dalam keadaan lapar. Mereka diuji kalian Allah dengan musuh yang begitu bersekongkol, bersatu padu untuk nyerbu Madinah yang begitu kecilnya waktu itu. Subhanallah, para sahabat dalam keadaan minim makanan, keadaannya seperti itu, apa adanya. Menggali parit pun mereka dalam keadaan lapar. Rasulullah ternyata diam-diam beliau merasakan lapar yang begitu sangatnya, sampai mengganjal perutnya dengan batu, diikat di perutnya. Setelah itu Jabir bin Abdullah menyembelih unta kecilnya, kemudian menggiling gandum dan akhirnya dimasak oleh istrinya. Setelah selesai, istrinya mengatakan kepada Jabir, "Kallim Rasulullah SAW wa ba'du ashabihi." Sampaikan kepada Rasulullah, undang Rasulullah SAW beserta sahabat yang ada di sekeliling beliau saja. Jangan semuanya diajak. Khawatir napa? Mboten cukup makanan niku wau. Dan ternyata Jabir bin Abdullah mendekati Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan, "Berapa banyaknya makanan yang kamu siapkan?" 1 sok gandum wahai Rasulullah. Terus 1 ekor unta kecil wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Jabir, "Sekarang biarkan makanan itu berada di tungku dan di atas pawonan, biarkan seperti itu sampai aku datang. Saya akan mengajak semuanya, ashabul khandaq ini, pasukan ini saya ajak semuanya untuk makan bersama-sama." Subhanallah, lihat kebersamaan Rasulullah SAW, luar biasa. Lapar bareng, ada makanan dibagi-bagi, dapat kebagian sedikit pun itu masih mending daripada tidak dapat bagian sama sekali. Akhirnya Jabir pun pulang, menyampaikan hal itu kepada istrinya. Tadi sudah saya sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan mengajak semua pasukan Khandaq untuk ke sini. Semua yang menggali Khandaq untuk menyantap makanan dan hidangan yang kita siapkan. Istrinya pun mengatakan, "Bika wa bika." Kata-kata bika wa bika niki bejone ten kene garwane kados ngeten lho. Tadi lah sudah tak bilangin. Bilangin saja Rasulullah bersama sahabat yang ada di sekitarnya, jangan semuanya. Akhirnya, nah ini kekhawatiran, khawatir kalau makanan itu tidak cukup. Dan ternyata Rasulullah mengajak para sahabat menyantap makanan tersebut. Sebelum menyantap makanan itu Rasulullah SAW berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makanan itu diberkahi oleh Allah. Dan betul, dibagi-bagi oleh Rasulullah makanan itu. Subhanallah, ketika sudah dibagi ke semua para sahabat, kemudian mereka makan dan mereka pun merasakan kenyang. Meskipun makanan yang dibagi itu sedikit, tapi ternyata mengenyangkan, barokah mereka. Nah, ini menunjukkan kesederhanaan hidup Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya. Kemudian juga ketika niki pun jam pinten niki, Masya Allah, sebentar lagi nggih kajenge adzan niki kados e. Nanti Kanjeng Nabi ngutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah
Mengutus kemana? Untuk menghadang kafilah orang-orang Quraisy. Dan Abu Ubaidah bersama pasukannya niki dibekali kali Kanjeng Nabi setunggal tas kurma. Mboten enten intune pun. Mboten enten roti, mboten enten nopo, gandum nopo mboten wonten. Dibekali hanya itu. Berangkatlah Abu Ubaidah bersama 300 pasukan. Ketika dalam keadaan lapar, kurma itu pun dibagi-bagi begini pasukan ini pun. Ketika dibagi, ternyata setiap orang mendapatkan 1 butir kurma. 1 butir kurma. Nah, orang yang mendapatkan atau mendengarkan ceritanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah bertanya, "Wa ma fa'alta bi tamratin?" Bagaimana? Apa yang kamu lakukan dengan 1 kurma itu? 1 kurma itu kami isep-isep, dimut kali dicecep-cecep ngoten. Kemudian minum air banyak. Ngoten. Kenyang dengan air niku wau. Sebagian sudah minum air, sebagian nopo notori nopo jenenge dedaunan ingkang wonten padang pasir niku wonten tumbuhan padang pasir wonten daune ditotori maten ngoten di pundhut terus dibasahi kalian toyo ditedo. Seperti itu. Lihat kehidupan mereka. Kehidupan dunia tidak begitu mereka pikirkan. Yang penting bisa melakukan suatu ketaatan kepada Allah, bisa berjihad fisabilillah dalam keadaan lapar. Mereka bisa kuat niku kena kenging nopo kok saged kuat? Karena iman yang ada dalam hati. Kuat seperti itu. Sampun ada nopo? Niku kok sampun ada niku? Duluan. Nah, nek ngaten berarti nggih kita cukupkan kemawon pertemuan kita pada sore hari ini. Berarti niki dereng khatam niku. Niate ngatamaken. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lainnya. Nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggih memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.